Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Sekali lagi boleh menyapa Bapak dan Saudara. Shalom. Selamat siang, terima kasih sudah hadir di tempat ini untuk sama-sama beribadah. Kita ada sampai hari ini, kita masih kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya boleh lambaikan tangannya, boleh katakan amin. Ya mari kita sama-sama satukan hati untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan yang Tuhan nyatakan di hidup kami. Kami boleh ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan saja. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Mari Bapak selidiki setiap kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan mengurapi pribadi lepas pribadi di tempat ini. Mari dengan segenap hatimu kita angkat pujian. Kembali kita naikkan pujian ini dengan kerendahan hati, mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa kami Tuhan tinggal di dalam bait-Mu. Bawa daku erat
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, oh, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Tuhan kami rasakan di tempat ini. Aduh Tuhan, oh kami rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Bapak Ibu dan Saudara, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama sembah Raja di atas segala raja. Kami beri sembah, kami beri hormat yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Oh, glory bagi-Mu. Oh, El Shaddai. Oh, Sana. Kami menyembah Tuhan. Kami berterima kasih, kami sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, glory bagi-Mu. Oh, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Oh, Raja segala raja. Oh, terima kasih. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari dengan hati sungguh
suara yang terbaik buat Bapa di sorga. Ya Yesus, ya Yesus, Dia baik buat saya. Katakan sekali lagi, ya Yesus baik. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Amin. Beri kemuliaan yang paling indah buat Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Sekali lagi boleh menyapa Bapak Ibu dan Saudara di tempat ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Beri salam yang terbaik ke kiri dan kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Yang percaya di tempat ini Allah sanggup memelihara setiap hidup kita di tempat ini. Yeay, mari kita sama-sama bersuka cita. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi sama-sama katakan, tak pernah dilihat mata, amin, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Masuk kita sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Mari semangat ya Bapak Ibu, kita sama-sama memuji nama Tuhan. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya
sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yeay, beri kemuliaan yang paling indah buat Bapak di sorga. Masih semangat Bapak Ibu dan Saudara untuk memuji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Mari tiba saatnya kita siapkan hati untuk sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami membawa setiap apa yang kami punya, Engkau mendengar. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Gelisah di hatimu bila dalam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari kembali kita sama-sama nyatakan pujian. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya. Kembali memohon Bapak Ibu dan Saudara untuk sama-sama bangkit. Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi, Dia hanya sejauh doa. Bapa, Engkau sudah ada di tempat ini. Hati kami terbuka lebar
supaya setiap kebenaran firman yang dilepaskan dapat tempat dalam hidup kami. Kami akan siap menangkap setiap kebenaran firman agar tidak ada firman yang kami gugurkan hari ini. Tuhan, tolong kami semua, khususnya bagi hamba-Mu, biarlah Engkau taruh kuasa yang tak terbatas, supaya hamba mampu melepaskan isi hati-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, cengkeram kami dengan hadirat-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih untuk Ibu Eva dan seluruh staf pengurus persekutuan di tempat ini, dan juga buat Ibu Inge yang telah, ya saya ketemu di rumah duka, tapi ternyata di rumah duka itu tidak selalu ada kematian. Di rumah duka itu ada kehidupan, sehingga perjalanan ini masih terus berlanjut. Haleluya. Saya hari ini pertama kali ada di sini didampingi istri saya. Ini coba berdiri dulu Mama. Ini istri saya yang paling cantik, dan juga rekan sekerja saya Pastor Dex Wenas. Ya. Kami dikaruniai 2 orang anak, Renat Bonke sama Susiat Heting. Jadi anak-anak saya sudah berkeluarga dan mereka sudah tinggalkan kami berdua. Jadi di rumah tinggal kami berdua, jadi pacaran lagi. Saya selain penginjil desa, saya Tuhan percayakan menggembalakan jemaat tidak terlalu besar, jemaat kecil. Gereja kami ada di Jalan Bungur Besar Raya nomor 80D. Gereja GPDI Philadelphia. GPDI itu gereja perintisan di Indonesia. Ya, terima kasih sekali lagi saya dapat kesempatan yang sangat berharga ini. Dan Bapak Ibu, tadi kita telah akhiri lagu ini, dia hanya sejauh doa. Tapi tema hari ini, dia hanya sejauh tangga. Kok nggak ada amin ini? Bapak Ibu siap diberi makan firman? Ya, tolong meresponi dengan baik. Ketika kamu mendengar saya berbicara, tolong fokus dan meresponi, supaya firman itu mendapat tempat dalam hidupmu. Amin. Kenapa kita harus fokus mendengar? Karena jika kamu mendengar salah, maka nantinya yang kamu kerjakan itu sesuatu yang salah. Gak ada amin juga nih. Nah, untuk itu yang kedua, jangan mau pikiranmu membatasi hidupmu. Kalau pikiranmu terbatas, maka hidupmu pun terbatas. Nah, hari ini kita mau keluar dari batasan kita. Katakan amin. Ya, ini aminnya masih berat, Bu. Pak, minta tolong munculkan satu ayat dulu. Mazmur 81 ayat 11. Supaya kita frekuensinya ketemu. Kalau Bapak Ibu datang dengan frekuensi yang berbeda, benar. Bapak Ibu duduk di situ, saya berdiri di sini. Hari ini kita tidak pernah berjumpa. Artinya, ketika kamu masuk ke tempat ini, jangan lagi datang dengan membawa tanah hati di pinggir jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lagi datang dengan membawa tanah hati yang berbatu-batu. Yang ketiga, jangan lagi datang dengan membawa tanah hati yang penuh semak duri. Tapi datanglah dengan membawa tanah hati yang subur. Supaya setiap benih firman yang saya lepaskan, kalau tanah itu subur, pasti bertumbuh. Amen. Katakan amin. Bukan persoalannya siapa yang berbicara di sini. Persoalannya tanahnya subur atau
Coba pegang dada kita. Tanya sama hatimu, subur enggak? Ya. Oke? Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Tapi saya tidak bicara dari ayat ini, cuma ayat ini muncul. 1, 3. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya. Katakan amin. Karena apa yang kamu makan, itu nantinya yang akan tumbuh dalam dirimu. Haleluya. Haleluya. Hari ini kamu mau makan apa? Makan firman. Kalau firman itu penuh dalam hidup kita, cukup kita membuka mulut, maka yang keluar itu firman. Pernah nggak ketika kamu duduk bersama teman-teman, nggak tahu dari mana, tapi ketika dia membuka mulut, yang keluar itu hanya cerita seks. Apa yang dimakan kawan ini kalau ketika dia membuka mulut, yang keluar itu seks? Halo, tanya sama temanmu, apa yang keluar dari mulutmu? Ya, ya, harus kuat mendengar saya berbicara ya. Karena kalau kita lemah, benih ilahi ini tidak bisa diletakkan dalam diri orang lemah. Ibu Maria itu wanita yang kuat, sehingga benih ilahi itu diletakkan dalam dirinya. Haleluya. Ya, hanya orang-orang kuat yang ada di dalam rumah Tuhan. Kalau dia bukan orang kuat, dia akan tereliminasi. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi hari ini materi firman yang saya akan lepaskan dengan tema bumi dan sorga itu hanya sejauh tangga. Kok nggak ada amin lagi ini? Katanya mau makan tapi mulutnya tertutup. Sudah siap makan firman? Ya, belajar meresponi. Tangkap. Ayo kita buka dalam kitab Kejadian. Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Kejadian pasal 28. Itu tema perikop di Alkitab, mimpi Yakub di Betel. Sudah temukan ayat ini? Ayo kita baca bersama-sama. Kita berdiri sekali lagi. Tidak keberatan ya kita berdiri. Bapak Ibu baca firman itu sampai apa yang kita baca kita dengar. Karena iman itu timbul dari pendengaran, tapi iman bertumbuh dari ketaatan. Iman timbul dari mana? Tapi iman itu bertumbuh dari mana? Ya. Banyak orang di gereja itu nggak taat. Tapi di sini hanya Tuhan yang tahu. Ayo kita baca. Saya baca ayat 10. Bapak Ibu baca ayat 11 dan 13 kita baca bersama-sama. Ayat 10 saya baca. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Ayat 11, 3. Oh, ayat 11 dulu. Oh, sudah tadi ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik. 3. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Katakan amin. Amin. Ya, silakan duduk. Temanya apa Bapak Ibu?
bumi dan surga itu hanya sejauh tangga. Dalam konteks cerita ini. Haleluya. Kita lihat kembali ke ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Perhatikan, iman Kristen ini ibarat sebuah perjalanan. Itu bisa panjang, bisa juga pendek. Tergantung Tuhan, karena Dia Alfa, Dia Omega, Dia yang awal, Dia juga yang akhir. Artinya, Dialah waktu. Dan manusia kita itu akan melewati 3 siklus waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Anda dan saya ada di sini hari ini adalah hasil dari keputusan masa lalu kita. Amin. Ketika kita sudah ada di masa sekarang kita juga harus berani putuskan siklus masa sekarang kita, kemudian kita melangkah maju ke masa depan kita. Kalau tidak, kita akan kembali lagi ke masa lalu. Katakan amin. Ya, jangan berat, katakan amin. Buka mulutmu lebar-lebar. Haleluya. Haleluya. Karena begini, kalau kita memahami hari-hari ini, kita orang benar itu sedang berada di periode pemisahan. Dan kita sedang memasuki tahun percepatan. Firman Allah segera akan digenapi. Artinya kita harus siap menyeberang zaman. Amin. Kita akan menyeberang dari zaman anugerah ke zaman baru atau zaman roh. Nah, setiap zaman itu memiliki tokoh sentral. Saya tidak bahas terlalu jauh di sini karena waktu kita terbatas. Kita kembali ke kisah cerita ini. Kita lihat perjalanan Yakub dari Berseba menuju Haran. Zaman dulu itu tidak ada lampu jalan, tidak ada listrik. Haleluya. Dalam perjalanan matahari terbenam dan Yakub tidak lagi bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian dia berhenti di tempat itu dan dia jumpai sebuah batu. Dan akhirnya batu itu dijadikan bantal. Alkitab mencatat kemudian Yakub membaringkan diri sampai mimpi. Nah, orang tidur kalau sampai mimpi ini tidurnya apa? Tidurnya nyenyak atau pulas. Haleluya. Ya. Kita lihat dalam cerita ini, ketika Yakub sedang tidur, dia bermimpi ada sebuah tangga yang didirikan di bumi dan ujungnya sampai di langit. Dalam terjemahan yang lain, ujung tangga itu sampai di surga. Jadi bumi dan surga itu dalam konteks cerita ini bukan sejauh doa, hanya sejauh tangga. Kita harus pahami, ini bukan tangga umum. Ini tangga khusus. Haleluya. Sehingga orang-orang umum itu tidak akan sanggup menaiki tangga ini. Yakub bermimpi dan dia melihat ada malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dalam Alkitab itu ada 3 macam malaikat. Yang pertama Jibril, pembawa berita. Yang kedua Mikael, panglima perang. Kalau kita jumpai dalam Alkitab ditulis malaikat Allah atau malaikat Tuhan, itu adalah Tuhan sendiri. Tapi kalau kita temukan dalam kitab Wahyu, kepada malaikat jemaat itu kepada gembala sidang. Jadi gembala sidang juga identik dengan malaikat Tuhan. Haleluya. Tapi kita lihat, Yakub melihat ada malaikat Allah turun naik di tangga itu. Tiba-tiba berdirilah Tuhan. Coba ayat 13. Ayat 13. Kita baca bersama-sama 1, 3. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, Allah Ishak, Allah Baring ini akan memberikan padamu dan kepada keturunan. Ini. Tuhan berdiri di samping Yakub, ada di surga atau ada di bumi?
Halo? Berarti Tuhan itu pernah ada di bumi. Amin. Amin. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ini banyak orang doa semalaman, doa puasa, doa bergumul, puasa 40 hari, tapi nggak pernah didatangi Tuhan. Ini Yakub cukup tidur karena kalau kita baca dari ayat 10, Yakub itu tidak berdoa, tapi dia capek dan tertidur. Tapi ketika tidur, didatangi Tuhan. Amin. Siapa yang pernah tidur lalu tiba-tiba didatangi Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan, ada satu di belakang. Ini artinya dimensi rohnya ini sudah setara dengan Yakub. Cukup tidur, itu didatangi Tuhan. Memang orang-orang strategi, bukan dia yang mencari Tuhan, Tuhan yang mendatangi dia. Kalau kita baca di Alkitab, Musa itu didatangi Tuhan, Abraham didatangi Tuhan, Nuh didatangi Tuhan, Elia didatangi Tuhan, dan orang-orang strategi Tuhan itu tidak banyak. Nah, untuk itu kita harus punya ketajaman melihat. Jangan lagi mengikuti orang yang tidak punya Tuhan, itu sangat berbahaya. Haleluya. Yakub cukup tidur, didatangi Tuhan. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ini hebat ya. Kalau tanah ini di daerah ini berapa per meter? Dan Tuhan itu kalau berikan tanah itu nggak cukup cuma 5 meter. Tuhan kalau kasih tanah itu bisa 2-3 gunung dia kasih. Haleluya. Ya. Makanya kalau saya penginjil desa, kalau saya turun ke penginjilan, lalu saya tanya sama Pak Pendeta, di mana lokasinya? Dia bilang, oh di sana Pak. Saya harus perhatikan ujung jarinya. Kalau ujung jarinya begini, itu masih bisa 20-30 kilo. Ya. Tapi kalau dia tunjuk, di sana Pak, ini bisa 10 kilo. Ya. Seperti itu. Karena di samping rumah saya ada Pak Haji Hamdani, itu tuan tanah. Tanahnya luas sekali. Termasuk rumah saya sekarang itu tanahnya beliau. Tapi sedikit demi sedikit mereka jual. Dan akhirnya udah keborong sama orang. Saya beli tanah itu murah sekali. 25 kali 20 cuma 14 juta. Dulu. Saya tumpang tangan Tuhan. Rumah ini jadi milik saya. Nah, ada banyak orang sudah doa, sudah puasa, sudah bergumul, nggak pernah didatangi Tuhan. Boro-boro dikasih tanah. Yakub cukup tidur, didatangi Tuhan, dikasih tanah. Bagaimana kalau dia doa? Amin. Ini tidur aja, didatangi Tuhan dikasih tanah. Bagaimana kalau dia doa? Haleluya. 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 Ya. Sekarang kita bertanya, kenapa kok cukup tidur itu didatangi Tuhan dikasih tanah? Kita buka Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita baca bersama-sama ayat 1 mulai. Ketika Abram, ini belum Abraham ya. Jadi Abram itu artinya yang datang dari Haran. Haran artinya kota kebohongan. Ketika Abram berumur 99 tahun,
Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Apa artinya Haran? Haran itu artinya kota kebohongan. Nah, kita lihat pertama kali Tuhan mendatangi Abraham itu pada usia 75 tahun dalam Kejadian pasal 12. Jadi pertama kali Abram mengenal Tuhan itu pada usia 75 tahun. Kita lihat kedua kali Tuhan mendatangi Abraham, dia berusia 99 tahun. Pertama-tama Tuhan minta, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kenapa? Karena Abraham ini tukang bohong. Maka tidak heran buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohon. Kita lanjut membaca ayat ini. Bapak Ibu baca 1-3. Maka Tuhan ayat 2 sekarang. Lanjut baca yang keras. 3. Sampai ayat 7 ya. 3. Dari pihakku. Ayat 4. Dari pihakku. Ayat 5. Karena itu Tahan di situ. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Abram artinya yang datang dari Haran. Haran artinya kota kebohongan. Lalu Tuhan ganti namanya dari Abram menjadi Abraham. Abram yang datang dari Haran, tapi Abraham itu artinya yang datang dari Allah. Beda yang datang dari Haran, beda yang datang dari Allah. Lanjut. Ayat 6. Ayat 7. Katakan amin. Perjanjian itu milik Tuhan, bukan milik Abraham. Amin. Tuhan yang punya perjanjian. Makanya Alkitab kita ini isinya apa? Perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Haleluya. Lihat, Tuhan buat perjanjian dengan Abraham. Ini perjanjian kekal sampai kepada turun-temurun. Coba kita kembali ke pasal 28 ayat 13. Di sini kita lihat Tuhan menepati janjinya. Kalau Tuhan yang berjanji, pasti dia tepati. Tapi kalau kau yang berjanji, kau juga yang mengingkari. Kan seperti itu. Kita lihat. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu. Perhatikan di sini. Yakub cukup tidur, didatangi Tuhan. Yang datang sama Yakub Tuhannya siapa? Tuhan opanya. Karena Yakub ini anaknya Ishak, Ishak ini anaknya Abraham. Tuhan buat perjanjian dengan Abraham, itu perjanjian kekal sampai kepada turun-temurun. Makanya ketika Yakub cukup tidur karena capek, Tuhan datang, Tuhan memproteksi dia. Dan Tuhan tahu, dia lagi butuh tanah. Kalau kita lanjut cerita ini, kan akhirnya Yakub itu dirubah namanya menjadi Israel. Melahirkan Yakub oleh ibunya itu dalam sehari selesai. Tapi melahirkan Yakub menjadi Israel itu kita butuh 47 tahun. Kenapa? Karena mau merubah karakter
seorang penipu. Kok nggak ada amin lagi? Ya memang benar yang datang duduk di sini wujudnya manusia. Isinya kan belum tentu. Betul? Ya bisa saja ular kan. Tapi saya tidak katakan kamu ular. Dari mana kita tahu orang itu isinya ular? Lihat ular yang pertama lidahnya bercabang. Yang kedua ular itu jalan tidak bisa lurus. Kalau bukan serempet kiri pasti serempet kanan. Jadi kalau kita mau tahu orang itu isinya ular, lihat ucapan orang ini bisa nggak kita pegang? Ya, betul. Kok nggak ada amin? Coba saling tatap dulu. Saya khawatir jangan-jangan ada yang lolos masuk ke tempat ini. Karena wilayah Tuhan itu tidak bisa dimasuki sembarang orang. Haleluya. Ada sisi supranatural gereja yang tidak bisa dimasuki sembarang orang. Terutama orang-orang yang masih terlalu kuat hidup di dalam kedagingan. Bagaimana? Apa kamu masih ragu dengan saya? Kalau kamu juga masih ragu dengan saya, untuk apa kita lanjutkan perjalanan ini? Haleluya. Ya, kita bisa lanjutkan perjalanan karena kita saling percaya. Saya tidak bisa jalan dengan istri saya kalau tidak ada ikat janji. Kita sudah ikat janji, maka kita mau jalan kemana aja itu bebas. Tapi kalau saya gandeng wanita yang bukan istri saya, itu pasti dicurigai. Jangan-jangan pendeta ini sudah selingkuh. Karena tidak ada ikat janji. Makanya orang benar, dengar baik-baik. Orang benar, dia tidak hidup di dalam pergumulan. Tapi dia hidup di dalam janji-janji Tuhan. Ini aminnya cuma 3 orang. Masih ragu juga dengan saya. Orang benar, sekali lagi, orang benar tidak hidup di dalam pergumulan. Orang yang masih bergumul artinya itu tandanya dia masih ada di kandang babi. Oh, anak bungsu bergumul di mana? Anak bungsu itu bergumul di kandang babi. Dia katakan, orang upahan di rumah bapakku berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Kenapa ampas makanan babi tak dikasih dia makan? Karena dia memutuskan hubungan dengan bapaknya. Haleluya. Tapi kita lihat Yakub, dia tetap menjaga hubungan ikat janji ini karena dia pegang teguh. Tuhan yang berjanji tidak pernah mengingkari. Haleluya. Oke, ayat terakhir. Ya, kalau lama-lama juga nanti kan mubasir. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan ayat 2. Ini nyanyian ziarah Salomo. Siapa Salomo? Salomo itu anaknya Raja Daud. Kalau kita baca silsilah di dalam Alkitab, silsilah Yesus Kristus, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dari Abraham sampai Daud itu 14 generasi. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel itu 14 generasi. Dari pembuangan ke Babel sampai Kristus 14 generasi. Kalau kita tarik lurus dari Abraham sampai Kristus itu 42 generasi. Maka perjanjian ini yang Tuhan lakukan dengan Abraham ini perjanjian kekal. Haleluya. Maka saya mau katakan orang-orang benar itu dia tidak hidup di dalam pergumulan. Tapi orang benar itu dia harus hidup di dalam perjanjian Tuhan. Haleluya. Kita baca ayat ini. Nyanyian ziarah Salomo 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal penjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah sebab dia memberikan kepadanya Kok nggak ada amin? Amin. Bukan berarti kita itu tidur-tiduran ngongkang-ngongkang, nggak usah doa, nggak usah, bukan.
Tapi kita harus pegang teguh janji Tuhan. Haleluya. Kita lihat Salomo mengalami ini. Dia katakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Sebab ia memberikan kepada yang apa? Pada waktu ya. Siapa di sini yang sudah jadi orang yang dicintai Tuhan? Angkat tangan, jangan setengah tiang dong. Setengah tiang itu artinya kurang percaya. Orang yang kurang percaya itu sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Kalau kamu mau meresponi, kenapa? Karena ketika firman ini saya lepaskan, itu pertanda Tuhan sementara mendatangi dirimu. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Banyak orang itu tidak meresponi ketika Tuhan mendatangi dia. Maka firman itu tidak pernah dapat tempat. Firman itu gugur. Coba satu ayat muncul lagi. 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1 Samuel 3 ayat 19. 1, 3. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari temannya itu yang dibiarkannya gugur. Halo. Amin. Berapa banyak kamu gugurkan firman? Coba jujur. Ketika firman dilepaskan dari mimbar ini, banyak orang tidak fokus. Dia masih sibuk dengan TikTok. Ya, banyak di gereja. Kenapa di gereja sering terjadi seperti itu? Karena sudah saking terbiasa mendengar. Maka dia tidak lagi memperhatikan. Orang yang gagal fokus, itu masa depannya nggak jelas. Karena Tuhan kalau berbicara, Tuhan tidak pernah bicara kepada kita, Tuhan mulai dari masa lalu kita. No. Tuhan kalau berbicara, selalu Tuhan mulai dari masa depan kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Nah untuk itu, jangan tentukan masa depanmu nanti. Tentukanlah masa depanmu sekarang. Kemudian kamu melangkah maju. Kamu pasti tiba di masa depanmu yang hebat. Ingat, sekali lagi, orang-orang benar itu tidak hidup di dalam pergumulan. Kok nggak ada amin? Masih ragu sekali dengan saya. Orang-orang benar tidak hidup di dalam pergumulan. Tapi orang-orang benar itu hidup di dalam janji Tuhan. Mari kita berdiri. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Lebih keras lagi. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sebentar, kita tenang dalam hadirat Tuhan. Kalau sampai detik ini kamu masih hidup di dalam pergumulan yang mungkin tak habis-habisnya, hari ini buka hatimu. Tuhan ada di tempat ini. Dia sementara menghampiri dirimu. Buka hidupmu yang lebar bagi Tuhan.
Jangan tutup hatimu, tapi buka hatimu yang lebar. Percayalah, Tuhan mengerti, memahami apa yang sedang engkau pergumulkan. Tapi mari biarlah kita mau hidup di dalam janji-janji Tuhan lewat keterhubungan kita. Karena Dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang mau didoakan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang tidak ada orang tahu. Mari angkat tangan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Bapak lihat tangan yang terangkat. Bapa yang baik, Engkau mengerti setiap hati, apa yang sedang digumulkan, apa yang sedang dijalani oleh anak-anakmu di tempat ini. Tuhan, kami tidak akan membatasi kuasa-Mu hari ini. Datangi setiap pribadi hari ini, Bapa. Engkau mengasihi mereka. Tuhan, Engkau jawaban bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Biar mereka bisa keluar dari pergumulan yang berat ini. Dan mereka ambil keputusan untuk hidup di dalam janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Firman-Mu telah mendapat tempat dalam hidup kami. Dengan kebenaran firman-Mu yang hidup ini mampu mendorong kami keluar dari permasalahan kami. Firman yang hidup ini mampu mendorong kami maju ke masa depan kami yang lebih hebat lagi. Segala hormat, segala pujian, dan semua kemuliaan hamba persembahkan hanya bagi Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Bapa karena sudah terima firman-Mu yang hidup. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih banyak untuk hambanya Bapak Pendeta Yoni Panggei. Tuhan pakai lebih lagi dahsyat dimanapun berada. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita berikan persembahan kepada kolektan. Boleh dipersilakan untuk memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu Bapak Ibu dan Saudara. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh ditaburkan. Biarlah itu boleh berbuah di dalam hidup kami. Kami boleh meresponi dengan baik, kami boleh taat untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaik untuk di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kolektan dijalankan, kita melihat beberapa pengumuman PDMNC Center untuk hari ini. Ya, doa bersama Senin 18 September 2023 pukul 6 bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mau ikut join bersama kami, boleh setelah pulang kerja di lantai 2 GJS Office, boleh menghubungi PIC yang tertera atas nama Bapak Stephen dan Ibu Eva. Ya, selanjutnya
Untuk minggu depan, mari bergabung dalam ibadah Jumat Persekutuan Doa MNC Center tanggal 22 September dengan Pastor Susan Hoven di tempat yang sama pukul 12 sampai 1. Selanjutnya, ya tertera untuk laporan kas dan persembahan, saldo akhir boleh Bapak Ibu dan Saudara lihat bersama. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mau menabur bersama di tempat ini, diakonia menghubungi Bapak Winda dan Bapak Ruben. Selanjutnya, ya, masih dibutuhkan ya teman-teman semua di tempat ini yang mau melayani bersama. Dibutuhkan singer, usher, dan multimedia. Tertera atas PIC Ibu Sani, Bapak Yuda, dan Bapak Eli. Ya, update data jemaat untuk Bapak Ibu dan Saudara yang belum update, boleh scan barcode di depan. Kita sama-sama memenuhi PDMC Center di tempat ini. Selanjutnya, sudah? Ya. Terima kasih untuk kolektan sudah selesai. Kita akan menutup ibadah pada siang hari ini. Doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Bapak Stephen. Setelah itu nanti doa berkat oleh hambanya. Persilakan. Shalom semua. Bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Karena waktunya sudah lewat. Jadi doanya I try lah because I like to pray very long. But I have ada satu pengumuman saya mau sharing, itu penting banget karena merasa di dalam hati untuk kan semua tahu next year ya ada election. Kita sudah nikmati berkat Tuhan selama hampir 8 tahun dengan pemerintah yang sangat-sangat bagus. Jadi don't take it for granted. Banyak hal bisa jadi di dalam waktu sekarang sampai ini. Kita gereja harus doa. Alkitab kata begitu, Tuhan bilang begitu. The Bible says, my people, when they humble themselves, bukan orang lain, my people, anak-anak Tuhan, harus kita doa. Jangan take it for granted kita semuanya sudah baik. Karena apapun terjadi, kita lihat Libya ya, kita lihat Maroko, Yemen, Syria, dan juga Eropa juga kejadian. Kita sudah berapa lama tidak ada disaster yang parah atau itu. Jadi please pray, doa untuk negara kita, pimpinan kita. Kita harus rendah hati dan doa. Yes, thank you so much. Oke, mari kita doa. Thank you Father, thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit for your presence here. We are fully satisfied, Lord, because of your word today that we can digest, Lord. The food, Lord, spiritual food that we have taken today is so powerful, Lord. So we thank you, Lord, for Pastor Yoni and family. I pray, Lord, that your anointing, we see, Lord, the anointing. I pray that he can come more frequently here. And also, Lord, that his ministry continue to be a blessing for many people. We are so blessed, Lord. I pray, Lord, bless his family, provide all their needs. And I pray, Lord, the anointing will go further because there are still many people need you, Lord Jesus. Thank you, Father. We pray for each and every one present today for taking the time. I know, Lord, you are with them and your presence with them. Strengthen each one of us, Lord, because we need you, Lord. Without you, we can do nothing, oh Lord Jesus. We need you to walk with you every day. So we thank you and praise you, Lord. And we thank you for this wonderful privilege. In the place where we work, we can worship you, Lord. I pray this will continue and more employees in MNC will come and join us. Bless the Lord PDMNC Center. Bless all the other places where we worship together, Lord. Thank you, Father. We pray for MNC Group. We pray for our CEO, Chairman, Executive Chairman, Bapak Haritanu Sudibyo. I pray, Lord, thank you for your anointing in his life, because his life is a blessing to many families in this nation, oh Lord. Not only in MNC Group, but throughout all our services going throughout the nation. I pray, Lord Jesus, you bless him, Lord, protect him from all evil, give him good health, Lord, and I pray your continued presence with him, Lord. Also, thank you for Bu Liliana. Bless her, Lord. She's an inspiration to many women. I pray your blessing and grace upon her, Lord.
and also Bu Jessica, and also Warren, and all the whole family. I pray your protection and grace upon them. We also pray blessing for all the directors of MNC Group and also decision makers in this MNC Group. Whatever decision we make, we pray it will bring glory to your name, O Lord. Thank you, Lord Jesus. Bless every employee. I pray, Lord, your word will be freely preached. Your word will be freely fed to people in MNC Group, O Lord. Father, we also thank you for Jakarta. That bless our governor and all the people living in this place. We see, Lord, the infrastructure getting better and better, and now services are even getting faster and faster. We know all this is your grace, O Lord. So we are thankful. We also pray for our President Bapak Jokowi and Vice President Maruf Amin and all the ministers, Bupati, Wali Kota, and governors. We pray your blessing and grace upon them, that they may continue to serve the people in truth and in your spirit, Lord. You are the one who decides, Lord, who will lead this country. So we pray, Lord, for the transition Nusantara and also for the coming election. I pray, Lord Jesus, that your will alone be done, that your mercy and grace will be upon us. Lord, I pray that we will worship you in truth and spirit and not take your blessings for granted. We thank you and praise you. All glory and honor to thee, Lord. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita. Kekasih-kekasih dan permata hati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat surgawi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu berkat-berkatnya serta damai sejahtera berlimpah-limpah. Pulanglah di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Persilakan duduk kembali dan boleh satu duduk sejenak.